Kadang ini apa? Kadang saya tanyakan juga nih ketemu orang Kristen, kalau kamu hidup bersama Yesus, kamu itu mau jadi murid atau yang bunuh? Nah, gitu kan. Umat lagi jawab. Kalau jadi yang bunuh berarti kan menjalankan rencananya Tuhan, Yesus sebagai juru selamat. Nah, mikir, nah aku mati nih, lah kok. Nah, itu. Kalau aku yang bunuh Yesus kok. Kalau tidak, berarti nggak ada kekristenan. Oke, udah bisa mulai nih. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Langsung saja ya. Nanti tak cek ya. KTP di mana ini? Oh iya. Dicek sih Mas. Yang kemarin kapan itu salah nulis ya. Yang nulis jenengan atau? Nah, itu pastikan lagi. Robin ini nek keleru. Adik Suswanto Temanggung 2. Ya, nanti apa namanya? Kalau saya minta baca, nanti dibaca di sini aja. Surat pernyataan meluk agama Islam. Sesungguhnya ini sini nanti yang di sini itu saya apa namanya? Tuntun. Tante sudah bisa bahasa Arab? Belum? Enggak. Itu. Dan yang jelas apa namanya?
masuk Islam itu gampang, cuma syahadat itu aja. Nah, setelah masuk Islam, nanti perlahan-lahan kita belajar konsekuensi atau kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Ini nanti satu aja yang dibaca. Nanti kalau sudah, jangan tanda tangan di sini terus namanya di sini. Okay. Ini sanksi nanti teman-teman di Malaf Center sini, nanti saya di sini. Okay. Sudah cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Amma ba'du, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu dan kelemah lembutan. Dan juga kalau harus berdebat, maka debatlah mereka itu dengan perdebatan yang baik. Dan kita katakan kepada ahli kitab, ya ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita berpegang pada satu kalimat yang sama antara kita, ya. Allah na'budu ilallah, untuk kita tidak menyembah kecuali Allah, dan wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukan ia dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sesembahan-sesembahan selain Allah. Alhamdulillah, kesempatan yang mubarakah ini di bulan Muharram, di hari Jumat yang berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari, saudara kita Mas Ade Suswanto. Sus apa sih? Sus Ade Suswanto, beliau memutuskan untuk masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam itu sesuatu yang mudah, ya. Maka tidak perlu berlama-lama, karena kita tidak tahu ajal itu datangnya kapan. Setidaknya seseorang setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Ade, saya panggil Mas Ade atau Mas Sus? Mas Ade. Mas Ade aja. Oke. Monggo dibaca, silakan dibaca mulai dari sini, hadap ke kamera. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Ade Suswantoro, tempat tanggal lahir Temanggung 28 Februari 1992, alamat pekerjaan belum bekerja, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023 Miladiah atau Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang ikuti saya. Ya, tarik nafas dulu, siap ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Isa abduhu wa rasuluhu. Nah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
dan Yesus adalah hamba dan utusannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Selamat ya. Nah, lanjut dibaca selanjutnya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023 Masehi. Nah. Alhamdulillah, beliau sudah mengucapkan syahadat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa saja yang beriman dan juga dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani dan juga orang-orang sabiin, mereka itu percaya kepada Allah dan mengerjakan perbuatan yang baik, maka la khaufun alaihim wa la yahzanun, tidak ada rasa takut, yakni akan ancaman di hari akhirat, dan juga tidak akan hilang amalan-amalan terdahulunya. Dan semoga setelah ini Allah berikan istiqomah untuk menjalankan syariat Islam. Dan pertama yang harus dilaksanakan, yakni jenengan adalah mandi. Setelah itu, karena ini masih jam 4, jenengan segera sholat asar. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. Ya, nanti tanda tangannya tidak apa-apa. Ya, karena setelah masuk Islam, setelah syahadat, itu ibaratnya gampangnya itu kalau hari ini mati juga alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, tapi setelah masuk syahadat, ya kemudian daripada tanda tangan dan sholat, yang lebih penting adalah sholatnya, maka silakan sholat. Nanti Mas Robin, sudah, nah, monggo. Monggo, nanti konsepnya mau jenengan pandu juga nggak apa-apa. Jadi setelah itu terus ke sini kita tanda tangan, karena ini nanti hubungannya untuk dokumen ya. Tapi yang jelas alhamdulillah jenengan sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ya, monggo. Menurut tanda tangan jenengan. Ya, pulpennya oke aman guys, endi sih bro. Ya, ini Pak. Tanda tangan terus nama. Ini kenapa mejanya jauh kayak gini? Kenapa nggak dideketin gini? Nah. Gantian Mas, tangannya. Biar ben ketok foto modal pulpennya beda. Saya tulis nama aja udah kayak tanda tangan nih. Lah panjang. Robin. Oh ini biar beda Mas. Ini panggilannya Robin. Kayak keren namanya. Padahal panggilan sama nama karena namanya Ahmad Mukorobin. Jadi kalau saya jadi ingat di kitab Abarul Humka apa ya? Tidak ada orang namanya siapa? Namanya Kuka. Ya.
Kuka diambil dari mana? Dari bahasa Arab. Dari mana? Wa idara'um tijaratan aw lahawaning fatu ilaiha wa tarakuka qaima. Kalau ya monggo sekarang. Enggak apa-apa, ceritakan aja. Iya, Pak. Iya, kenapa masuk Islam? Ya, kalau saya sebenarnya udah saya niatin. Terus saya lihat dari kehidupan kakak saya yang masuk Islam juga ada. Jenengan berapa bersaudara? Kalau saya 7, Masya Allah. Yang Muslim? Satu. Yang lain? Kristen. Kristen semua, sama Kristennya, satu jemaat, satu sama. gereja. Ya. Taat juga semua. So ya rubuh gede. Ya, kalau setiap minggu sih pasti ke gereja, Pak. Cuman kan kalau saya kan jarang di rumah. Masih berapa tahun kalau sekarang. Tapi berarti kan kalau di keluarga itu ada saudaranya yang masuk Islam itu sudah nggak jadi permasalahan ya? Nggak ada intimidasi dan sebagainya. Enggak. Paling dilok gitu. Ya malah kalau biasanya kan kalau ponakan saya kan udah gede gitu. Kalau misalnya pas waktunya sholat sih gitu, terus tak sholat tak ingetin gitu malahan. Ya berarti kan sudah ya kondusif lah gitu kan. Ya. Dulu waktu kakaknya mau masuk Islam jadi polemik gak di keluarga? Itu enggak kayaknya, Pak. Soalnya tapi ya lupa ingat sih, Pak. Masih kecil soalnya. Oh gitu. Nah ini kakaknya nanti dikasih tahu nih kalau masuk Islam. Ya agama itu kan bukan didasari di akal, tetapi akal itu pasti bisa memahami. Kayak Islam misalnya, kenapa kita sholat 5 waktu? Itu kan mengikat antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu komunikasi. Ada chemistry. Karena pertama dalam satu hari kita nggak tahu kapan kita itu berbuat dosa. Makanya paling tidak kita dalam 5 waktu dalam sehari itu membersihkan dosa. Ya. Kemudian Nabi SAW itu juga menafsirkan ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat, nanti mau ini sudah nanti sholat lagi. Mau laporan ketemu sama Allah kalau ini melakukan dosa. Nah, enggak jadi. Nanti sudah sholat ini setelah misalnya dari zuhur mau melakukan dosa, eling. Habis itu laporan nanti asar. Habis asar laporan nanti maghrib. Habis maghrib nanti laporan isya. Habis isya wis turu, itu tangi turu subuh gitu kan. Laporan lagi. Habis subuh aktivitas kan lupa untuk ini. Nanti mau ini lagi laporan nanti jam 12 atau waktu zuhur. Jadi diantara ya fungsinya yang masuk akal seperti itu. Coba kalau sebulan sepekan sekali. Kita laporannya tiap Sabtu atau tiap Ahad gitu. Senin, Selasa. Senin masih ingat kemarin habis laporan. Selasa itu masih ingat lupa. Rabu separuh, Kamis lupa ingat. Nah Jumat sudah lupa sama sekali. Berarti kan proporsinya lebih banyak. Nah itu. Makanya kalau agama itu akal sehat bisa menerima, lah itulah agama itu. Makanya di dalam Islam itu sering disinggung, apakah kamu tidak berpikir? Bahasa Jawa nih itu kan ngerti bahasa Jawa tuh. Betul. Kamu itu enggak tahu lah gitu kan. Nah, mikir itu. Itu tadi kalau di dalam kekristenan itu. Siapa yang paling berharga berjasa tadi? Yang bunuh atau yang melindungi? Kalau masih bisa jawab, ya mau. Kalau di masa Yesus mau jadi yang mana? Yang senang Yesus jadi juru selamat dengan penebusan dosa mati di kayu salib, atau yang bila menolong jangan sampai mati di kayu salib. Ya itu akan ngecek keimanan dia itu waton atau dia berpikir. Karena banyak jadi gini, memang benar Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu senda gurau dan bercanda. Ya di dunia itu bercanda, tapi ke akhiratnya itu temenan gitu loh, serius. Artinya
kalau kita memang nanti itu mau semuanya pasti mati kan, ke arah laporannya ini, laporan rapot terakhir itu harus beneran dalam beragama. Ya, kayak tadi misalnya, kalau misalnya percaya Yesus sebagai juru selamat masuk surga, nah terus bedanya ini satu ini pencuri, ini satu ini orang saleh, ini pastor, ini koruptor apa-apa itu. Bedanya apa nek sama-sama percaya Yesus sebagai juru selamat, gitu kan? Ya karena bedanya ya berarti kan bermain-main tuh. Wah, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala gojekan ya. Tuh, terus apa namanya? Misalnya ke gereja atau ingat itu seminggu sekali. Terus apa jenenge di dalam kehidupannya itu nggak ada tuntunan. Mosok iya tuh pabrik wae nggawe barang, kuwi ana buku panduannya ya. Dan buku panduannya itu lengkap, nek komputer ya saka ngurupke atau alat-alat lain lah. Masa ini manusia itu Allah menciptakan manusia nggak mendatangkan aturan buku petunjuk dari dia bangun sampai dia tidur lagi, bahkan tidurnya pun ada aturannya. Ya makanya Islam itu mengatur sedetail itu, maka itu lebih masuk di akal. Pabrik saja seperti itu. Islam itu dari apa? Mau makan diatur, mau masuk kamar mandi diatur, bukan dalam artian diatur itu terus kita enggak ini ya, maksudnya diatur itu diberi tuntunan. Gini loh kalau mau benar, gini loh kalau mau benar. Coba di agama lain. Islam itu makan apa saja, makanan saja diatur. Ini boleh, ini tidak. Ada standarnya. Ini halal, ini haram dari segi pengaruh kepada ruhaninya, pengaruh pada jasadnya nanti. Qul mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan di atas muka bumi itu yang halal dan baik. Halal belum tentu baik ya. Seperti orang diabetes makan gula kan malah loro. Di Quran aja ada kok. Ya kan? Terus semuanya diajari. Coba. Sampai ada kisah lucu. Jadi ada kisah seorang Yahudi, kemarin saya baru dapat gini. Seorang Yahudi ini dia akhirnya beliau menjadi seorang dai Quran dan meninggal tahun 2003 atau berapa itu. Jadi waktu kecil itu dia cuma datang pada seorang pedagang itu mengeluhkan permasalahannya. Kemudian suruh buka buku, baca. Di situ dapati permasalahannya selesai gitu. Datang lagi suruh buka sebuka-bukanya, baca di situ ada apa teksnya itu. Dia baca, dia dapati solusinya di situ. Sampai suatu saat si temannya ini meninggal, kemudian dia mewariskan satu buku itu ke anak muda tadi. Terus dia buka, ya ini buku yang sering saya tahu, tapi kok tulisannya hurufnya saya nggak kenal. Nah, ini huruf Arab, tanya temannya, yaitu Quran, kitab sucinya orang Islam. Nah, jadi atau dalam kisah lain gitu kan. Seorang hakim itu saking bingungnya dia nggak dapat dihukum, dia buka sebuka-bukanya. Ini Ibnu Jauzi nulis itu. Dia baca di situ, dia dapatkan hukumnya di situ. Jadi ada komunikasi itu. Ada juga Syekh itu menjelaskan ada anak seorang laki-laki mau nikah, bingung. Ya tidak. Buka aja Quran. Ya, dia buka baca di situ. Ambil dan peganglah. Wah, dia percaya. Langsung nikah gitu aja. Padahal ayat yang dibaca itu tentang Musa suruh diperintahkan Allah untuk memegang ular padahal. Tongkatnya itu jadi ular, gak usah takut, ambil dan peganglah gitu. Ya, tapi memberikan solusi. Dan itu tidak terjadi di kitab yang lain. Ya. Ya. Kalau kitab lain dibuka kadang ya nggak ketemu karena kitabnya. Apalagi kalau baca-baca di situ ini ada beberapa versi ini. Ada yang itu tambahan, ada yang tidak asli, ada yang dirubah. Ada yang dari babi, bilangnya babi hutan, kemudian macam-macam, nah, nggak konsisten itu. Ya. Ya, jangan aja paling belum lihat itu Injil sebanyak itu. Ya. Alkitab lah, bukan Injil, Alkitab. Jangan-jangan nggak tahu bedanya Injil dan Alkitab isinya apa tuh? Tahu nggak? Gimana? Alkitab tahu nggak Alkitab? Tahu. Sudah pernah menamatkan baca dari huruf paling nah itu dari Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu.
Nah, saya bilangnya dari Genesis sampai Apokalips. Nah, kalau orang Islam, jenengan sudah pernah baca dari awal sampai akhir Quran? Ya, hampir rata-rata kaum muslimin itu pernah baca, bodong bohora dalam bahasa Arabnya. Ya, tapi kalau Kristen, jangankan jangankan kitab aslinya, terjemahnya banyak yang belum pernah menyelesaikan dari huruf pertama Genesis pada awalnya. Firman itu belum pernah sampai terakhir Apokalips atau Wahyu itu atau Revelation itu. Ya, apalagi yang bahasa aslinya, yang bahasa Yunani aja belum, apalagi yang bahasa Aramik atau bahasa Hebrunya atau Ibrani. Tambah bingung nih. Yesus saja memerintahkan Tuhan itu satu. Lalu ada orang yang bilang yang bersaksi itu 3. Dia dapat ilmu dari mana? Yesus diberanak. Ya, itulah diberanak. Namanya Yesus. Itu dibantah. Itu bingung. Iya. Belum pernah lihat. Katanya Yesus kan anak Allah. Ya. Ya kan? Itu diyakini oleh Kristen kan. Tapi itu dibantah sendiri sama Alkitabnya. Sudah pernah baca? Belum. Itu yang gede itu. Coba buka aja yang gede. Gimana? Yang hitam. Ini. tanda merah 1 Yohanes 5. Jangan bilang ini Alkitab Katolik. Iya. Kan konsepnya sama. Tentang anak lahir ada tulisannya. Tentang anak lahir. Tentang anak Allah. Nah, yang 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Baca aja. Dia panjenengan baca dari sini yang kencang. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Terus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 6 itu juga. Yang ini? Ini di sini. 6. Bawah 6. Oh, ini. Baca. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Ayat 7, di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tuh, ya tuh. Kata lain tidak asli. Palsu. Jangan sih. Dasar kebenaran dulu. Dikatakan palsu. Udah taruh aja nanti biar ditoto nih. Ya, itu asli kitab ini Alkitab, dan yang berkomentar bukan orang Islam. Jadi tak bilang tadi, jangan bercanda lah di kita itu nanti kan pasti akan mati, akan ketemu. Kita percaya
kepada Allah itu kan. Jangan buat main-main lah. Itu kesaksian di bumi ini ternyata kan tidak asli. Berarti kan kita mengikuti sesuatu yang palsu. Tadi jenengan bilang palsu. Nah, dan pasti kalau di gereja itu dulu diajarkannya adalah dogma atau doktrin. Pokoknya Pak Pendeta bicara gini, amin ya iman gitu kan, terus doa. Jadi kita nggak pernah, kalau Islam itu adanya namanya tafsir, baca ini ayat ini korelasinya dengan mana, ada kontradiksi atau tidak, ada nggak seperti itu, diajarkan nggak kepada jemaat? Nah, seakan-akan kan jemaat itu kan ya nurut-nurut saja, yang penting persepuluhannya lancar gitu kan. Ada persepuluhan nggak? Ada. Lumayan persepuluhan itu. Bayangkan yang datang 100 per orang, gajinya sekian gitu. Nah, jadi ya jenengan nanti akan jenengan belajar lagi, akan temui nanti. Ya kalau saya sudah alhamdulillah pada taraf melihat ajaran Kristenan itu ya sesuatu yang nganyel ke dan guyok ke gitu aja. Ya enggak apa-apa, jadi kadang kita ingat masa lalu ketika kita masih nggak tahu, jahil, terus kok lucu itu kan. Dan ini kan ditulis di abad ke-18 atau 19. Di abad ke-5 Allah sudah mengatakan di dalam kitab suci orang Islam, fawaidul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah yastaru bi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab Allah kemudian dengan tangannya mereka sendiri dan kemudian mengatakan ini datang dari Allah untuk dijual dengan harga yang sedikit. Maka celaka apa yang mereka tulis dan celaka apa yang mereka kerjakan. Jadi sebelum orang Kristen itu ngeritik sendiri, Islam itu sudah ngeritik 10 abad sebelumnya. Nah, itu ya, dinikmati aja. Hidup itu tadi, di dunia itu gojekan, tapi untuk ke arah akhiratnya itu sing tenanan. Karena perjalanan kita itu, apalagi masalah perjanjian kita dengan pencipta, dengan Allah. Kalau masih nyebut Allah juga nggak apa-apa, di dalam Islam itu nggak ada yang baca Bismillah, tapi Bismillah. Ya, ilah atau Allah itu dalam bahasa Arab masih masuk. Kalau di Malaysia itu kata Allah itu digugat orang Kristen itu digugat sama Islam karena itu miliknya umat Islam, nggak boleh pakai kata Allah. Sempat didilkan, ini sekarang jadi. Ya, memang nggak ada kok di dalam manuskrip asli, nggak ada. Jadi itu Allah itu, jadi gini lucu itu. Jadi ketika transliterasi dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, ya itu aslinya kan Allah. Tapi dalam bahasa Arab atau bahasa Semitik, ya ada istilahnya itu bacaan tebal. Ya, nah Arab dibaca nganggu O Allah kleru, dibaca nganggu A Allah ya kleru, karena dia hurufnya itu nggak ada dan huruf kita itu. Ya. Jadi huruf alfabet Yunani, Latin itu tidak mencakup seluruh bahasa dunia, nggak bisa. Makanya kita sering orang bahasa di ono C ono buntute seperti orang-orang Turki aja nggak terakomodir di bahasa di huruf kita. Nah, maka ketika nyebut Allah dengan bacaan tebal, gue rasa ditulis. Nah, orang Islam tahu, maka ketika ditulis Allah, mereka bisa bacanya karena mereka belajar bahasa Arab. Nah, ketika orang-orang itu menerjemahkan dari kitab Injil ke dalam bahasa Indonesia, mereka memberi nama Tuhan kan bingung. Apa ya? Pakailah namanya orang Islam pakai itu. Coba sekarang Injil terjemahan bahasa Indonesia, karo Quran sik endi? Duluan Quran. Ya, jadi Alkitab itu ada tulisan Allah, itu juga ngambil dari orang Islam. Cuman karena mereka nggak belajar namanya tahfim dan tarkik, ya, dalam bahasa Arab, bacaan tebal tipis, ya. Nah, itu
bacanya ya Allah itu aja. Padahal aslinya itu Allah itu ya bacaannya itu ada hukum khususnya. Jadi di atas A itu biasanya kalau anu kadang ada tanda di belatan atau apa itu. Ya. Ini coba teman dan tempe, podo danggu E toh? Iya, E-nya beda nggak bacanya? Beda. Nah, tempe ya harusnya orang Jawa kan ada coret sama pepet dan nah itu itu ya, jadi ya begitulah. Jadi saya katakan ya malah itu keajaiban, meskipun agamanya Kristen tapi mereka itu menyebut nama Allah dengan aslinya. Allah melindungi atau apa menjaga namanya disebut manusia di Indonesia ya, tetap dengan nama aslinya meskipun orang nggak bisa melafazkannya. Wah, ini jam 5 sudah ini soalnya saya masih saya lanjut ngajar ya nanti. Wah, ini seperangkat alat menambah kegantengan. Saya serahkan dari wakaf dari kaum muslimin dengan terima. Terima kasih Pak. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Ini loh, ketemu langsung. Insya Allah toh. Langsung kau. Tadi di mana Mas? Ya. Padahalnya kamu tiada mengetahui apa yang akan jadi besoknya, bagaimana hidupmu itu, karena kamu hanya suatu uap yang kelihatan seketika saja lamanya lalu lenyap. Melainkan patuhlah kamu berkata insya Allah kita akan hidup membuat ini dan atau itu. Yang mengabadikan Islam loh. Katakan insya Allah. Ya, betul. Ayo, ini Alkitab, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI kan 1971, Yakub, tadi mana tadi ya? Ini kan 15, insya Allah.